Allahumma salli wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm, min syarri ma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Semoga keimanan dan keistiqomahan senantiasa menghiasi hati-hati kita masing-masing, dan oleh karena itu kita wajib untuk mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keimanan dan keistiqomahan tersebut yang masih disematkan Allah Subhanahu wa taala dalam qalbu setiap kita, sehingga mudahlah kebaikan-kebaikan tersebut kita lakukan dan menjadi ringan kebaikan tersebut kita kerjakan. Kita lanjutkan bacaan kita dalam surah Ar-Rum. Sekarang kita masuk pada ayat 43 dan 44. Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl. Kana aktsaruhum musyrikin. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan akibat dari perbuatan manusia, perbuatan tangan manusia, agar mereka menerima sedikit, merasakan sedikit akibat dari perbuatan mereka. Jadi kerusakan-kerusakan, bencana-bencana itu adalah akibat dari perbuatan-perbuatan manusia sendiri. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka mau kembali, mau berpikir, mau mengambil ibrah dari semua yang terjadi dari musibah-musibah yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul siru fil ardi fanzuru." Katakanlah Muhammad, berjalanlah kalian di muka bumi. Lihatlah, jalan-jalan. Piknik. Maksudnya perluas wawasan kalian tentang tempat-tempat lain, tempat yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl. Lihatlah bagaimana kesudahan, bagaimana akibat orang-orang sebelum kalian, min qabl, orang-orang dulu, bagaimana mereka. Lihat tempat-tempat mereka yang dulu mereka pernah huni, sekarang kosong. Karena orang tidak akan mungkin pindah serta-merta ya. Orang kalau sudah berada di satu tempat, itu tidak akan mungkin mereka pindah kecuali ada kejadian yang dahsyat terjadi di situ. Apakah bencana atau peperangan atau apa, yang jelas semua ini adalah hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kita mengambil pelajaran dari tempat-tempat tersebut. Kalau dulu ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada Lut, kaumnya Nabi Lut, Musa, yang masih Fir'aun, yang nyata-nyata masih Allah Subhanahu wa taala kekalkan tubuhnya pada waktu itu. Yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat.
sekarang ini kami akan kekalkan, artinya kami akan jaga tubuhmu, kami akan kekalkan tubuhmu supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang di belakang. Bahwa dulu ada seseorang yang sangat sombong, kemudian mengangkat dirinya menjadi Tuhan, tetapi kemudian dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasukannya dalam satu subuh. Dan di waktu pagi mereka mengejar Nabi Musa, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan air laut itu pada hukum asalnya, pada hukum dasarnya itu mencari tempat yang rendah. Maka kita memang disuruh untuk melihat, memperluas wawasan terhadap orang-orang yang pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mengambil ibrah pelajaran, supaya kita takut takut kemudian ditimpa terhadap apa yang menimpa mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau awan itu menghitam, kalau kita senang karena itu pertanda hujan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau awan sudah menghitam dan tebal, sudah mau turun hujan, sudah ada petir, maka dia mukanya itu ketakutan, kecut. Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa mukamu itu ketakutan seperti ini?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu ada kaum menyangka awan ini awan hujan, ternyata itu adalah awan azab. Qalu hada 'aridun mumtiruna. Mereka mengatakan, ini adalah awan yang akan memberikan kita hujan, karena pada waktu itu kaum 'Ad mendapatkan musim kemarau yang sangat panjang, sehingga ketika ada awan mereka bergembira. Allah Subhanahu wa ta'ala, bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha adabun syadid. Bahkan inilah azab yang kalian minta kepada nabi kalian. Rihun, dia adalah angin yang di dalamnya ada azab yang sangat keras. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya, dengan perintah Tuhannya. Jadi anginnya itu sangat dingin, sehingga segala sesuatu yang dia temui, angin ini 8 hari, 7 malam, 8 hari itu semua kampung itu hancur dan tidak tersisa. Sekarang itu masih yang didapati adalah pondasinya saja, bekas-bekas yang semuanya hancur oleh angin tersebut. Namun perlu diketahui, ketika kita melewati atau mendatangi tempat-tempat seperti ini, itu ada adab-adabnya. Maka kuburannya orang-orang yang terkenal melakukan kezaliman, melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki adab-adab yang harus kita penuhi kalau kita mau melihat sedikit tempat seperti itu. Artinya memang tidak dianjurkan berlama-lama di situ. Kita disuruh untuk kemudian bertafakkur di situ, untuk kemudian mengambil pelajaran bahwa orang ini yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika melewati Madain Saleh di Yambu, sekarang di masih Madain Saleh di Yambu sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulu ala haula'il qaum ashabal hajar. Janganlah kau masuk di rumahnya mereka, di dalam rumah-rumah mereka, illa an takunu bakin, kecuali kalian dalam keadaan menangis. Wa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim ayyusibahum mithla ma asaba. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka jangan kalian masuk ke rumah-rumah mereka, tempat-tempat mereka. Ayyusibakum mithla ma asabakum. Karena bisa saja nanti kalian akan ditimpa apa yang pernah mereka
diazabkan dengannya. Kaum Tsamud, kaumnya Nabi Shalih ini dulu ditimpa dengan gempa bumi dan suara yang sangat keras. Maka para ulama mengatakan bahwa tidak boleh kita masuk ke tempat-tempat yang seperti ini, ke tempat-tempat yang al-muhlika, yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan rasa takut dan menangis. Kalau bisa menangis. Bahkan ada yang menyuruh kita bahkan berusaha untuk menangis. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa masuk ke tempat seperti ini atau ke kuburan orang yang zalim, orang biasa ke Turki kan biasa melihat kuburannya sampai Ataturk, mungkin Firaun yang ke Mesir melihat Firaun, maka hendaknya mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu lewat di tempat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup kepalanya. Panna wajhah. Ra'sa panna wa ra'sa. Dia menutup kepalanya. Di dalam hadis yang lain kemudian disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk kemudian meminum dari air sumur mereka. Itu ada air sumur yang pertikaian antara unta itu dan kaumnya Nabi Saleh. Karena unta ini adalah unta mukjizat yang keluar dari batu dan hamil. Unta ini mempunyai waktu, jadi mereka di waktu 1 hari untuk unta, 1 hari untuk mereka. Tapi mereka mengambil susu dari unta ini. Tapi unta ini kalau dia minum betul-betul habis air itu, jadi nanti besok mereka baru bisa ambil jatahnya. Mereka tidak sabar, kemudian menyembelih unta tersebut. Maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika mereka lewat di Tabuk dan sahabat kemudian mengambil air dari situ dan kemudian masih ada bekas-bekasnya dulu, masih ada piring-piringnya, masih ada mangkok-mangkoknya. Maka pakai itu dan kemudian mereka mengaduk di situ tepung untuk roti dan daging. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk menumpahkan itu semua makanan yang diaduk di atas perbuatan ashabul hajar ini, ya, orang Tsamud. Dan kemudian mereka pergi dari tempat tersebut. Oleh sebab itu di antara juga yang disebutkan para ulama al-isra' fil mururi bi amkinatihim, cepat-cepat kemudian meninggalkan, tidak usah terlalu berlama-lama di tempat tersebut, cukup kita mengambil pelajaran, mengambil bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil ibrah dari apa yang menimpa mereka supaya tidak menimpa kita. Kanu aktsaruhum musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebab kenapa mereka diazab? Kebanyakan manusia diazab di atas permukaan dunia ini, maksudnya diazab sebahagian, belum semuanya, cuma di sedikit saja yang Allah Subhanahu wa taala azabkan. Penyebabnya adalah kanu aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan daripada mereka adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau mempercayai ada yang kemudian bisa memberikan manfaat dan ada yang bisa menolak mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Ini memang dikatakan kanu aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan mereka dan hampir semua memang umat-umat terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena dia melakukan dosa syirik. Oleh sebab itu hendaknya kita berusaha menolak kesyirikan ini, apalagi kalau kesyirikan yang dilakukan secara terang-terangan itu memang sangat berbahaya. Yang sekarang kemudian mulai diperkenalkan kembali oleh orang-orang yang tidak mengenal ajaran agamanya, karena kebanyakan orang Islam juga yang melakukan itu. KTP-nya Islam tetapi
dengan beralaskan kearifan lokal, ya, kearifan lokal, sedekah bumi, larung laut. Dia memberikan apa itu? Untuk apa? Kita memberikan sesajen ditaruh di tempat itu, tidak ada yang makan. Mubazir. Yang kalau mubazirnya tidak mas, artinya itu ringan dibanding kesyirikan yang mereka lakukan. Mempersembahkan sesaji ke laut. Ini adalah dosa syirik terbesar. Maksudnya itulah syirik besar yang akan menghembuskan semua amalan-amalan yang diperbuat oleh pelaku kesyirikan tersebut. Ini itikat-itikat dianggap kearifan lokal, dianggap sebagai pesta rakyat biasa. Harusnya hal tersebut ditinggalkan karena dia adalah al-muhlikat. Dia adalah sesuatu yang menghancurkan dan membinasakan, dan kebanyakan azab Allah Subhanahu wa taala turun di atas permukaan dunia ini karena kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Kanu aktsaruhum musyrikin. Hendaknya kita kemudian berhati-hati terhadap kesyirikan, terutama kesyirikan yang dipertontonkan, apalagi disepakati, apalagi kemudian diinfakkan di jalan infakkan harta untuk melakukan hal tersebut. Ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendatangkan kebinasaan terhadap suatu kaum atau suatu negeri. Wal iyad billah. Subhanakallah wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.